Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami utusan dari panitia lomba Pondok Pesantren Nurul Iman akan menampilkan sebuah drama yang bertema tentang detik-detik wafatnya Rasulullah SAW, yang mana drama tersebut diperankan oleh beberapa tokoh. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar yang diperankan oleh Rafi'at Nurul Kawakib, yang pertama Sayyidina Abu Bakar yang diperankan oleh Rafi'at Nurul Kawakib, dan yang kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diperankan oleh Farhan Abdurrahman, dan yang ketiga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diperankan oleh Al-Ustaz Muhammad Saleh, dan yang keempat Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang diperankan oleh Maulana Hajizi, dan yang kelima Sayyidatina Fatimah yang diperankan oleh Abdurrahman Wahid, dan seterusnya Malaikat Jibril dan sahabat Nu'man yang diperankan oleh Al-Ustaz Hafizi, dan yang seterusnya Malaikat Israel yang diperankan oleh Al-Ustaz Indi Fadlur Rahman, dan yang terakhir sahabat Ruwaitah yang diperankan oleh Al-Ustaz Faisin. Bagaimanakah alur ceritanya? Mari kita saksikan drama yang akan ditampilkan oleh panitia lomba Pondok Pesantren Nurul Iman. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Di suatu pagi di hari yang terakhir baginda Rasulullah SAW, dengan suara terbata-bata beliau memberi khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, kuwariskan dua perkara yang agung bagi kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku, dan kedua orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW dengan pandangan yang tenang terhadap mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar sedih membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan riak nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu riak nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu anhu menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang, waktu saat perpisahan telah tiba dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar pun berkata, Rasulullah akan meninggalkan kita. Makhluk mulia itu akan selesai
saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya ada Rasulullah yang sedang berbaring lemah, dan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Maafkanlah aku tidak bisa berlama-lama menemuimu karena ayahku sedang demam. Lantas Fatimah membalikkan badan dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasul mendengar jawaban Fatimah, seraya beliau bertanya, "Siapakah yang datang itu, wahai putriku?" Fatimah pun menjawab, "Tidak tahu wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. Satu saat sebagian wajah mereka seolah-olah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah wahai putriku, ketahuilah wahai sahabatku, dia itulah yang memisahkan kenikmatan dunia. Dialah malakul maut, dialah malakul maut." Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya, karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Jibril tidak mau mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril hanya menunggu di langit pertama. Lantas Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala?" Rasul berkata dengan penuh kelemahan. Lantas malaikat Jibril pun berkata, "Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat seraya berkumpul menyambut kedatanganmu. Seluruh pintu surga sudah terbuka lebar untuk menyambut kedatanganmu, ya Rasulullah." Namun malaikat Jibril tidak membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam resah. Namun mata Rasulullah masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril pun berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau tidak senang dengan kabar ini, wahai kekasih Allah?" Kemudian Rasul pun berkata, "Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku, wahai Jibril?" Dan Jibril pun menjawab, "Jangan khawatir, wahai kekasih Allah. Aku telah mendengar Allah Rabbul Izzati berfirman kepadaku, Allah mengharamkan surga bagi siapapun kecuali seluruh umat Muhammad telah berada di dalamnya." Detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat, dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik dari tubuhnya. Tampak seluruh tubuh Rasulullah bersimpah peluh. Urat-urat leher dan luka Rasulullah melegang pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut.
Perlahan-lahan Rasulullah SAW pun mengadu merasakan sakit itu. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Jibril. Rasul berkata dengan begitu diri, Fatimah pun memejamkan matanya, tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan malaikat Jibril pun mengalihkan pandangan, tak mampu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah pun bertanya, ya Jibril, jijikkah engkau melihatku? Hingga kau palingkan wajahmu dariku, wahai Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah ketika dijemput ajalnya, wahai kekasih Allah? Di saat kemudian terdengar Rasulullah mengekik karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasulullah berkata, ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ini, ya Rabb. Timpakan seluruh siksa umat Islam kepada aku, jangan kepada umatku, ya Allah. Rasulullah masih memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemas. Kaki dan badannya sudah tak bergerak lagi pada saat itu. Menekan seluruh urat-urat beliau. Bibirnya bergetar seakan-akan membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali radhiyallahu anhu mendekatkan telinganya ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah membisikkan sesuatu. Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, wa ma malakat aymanukum. Peliharalah sholat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjaga sholat. Jagalah sholat kalian dan peliharalah orang-orang yang lemah di sekeliling kalian. Rasulullah masih mengingat kita. Sedangkan di luar rumah terdengar suara tangisan sahabat yang bersautan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menutupi wajahnya dengan tangannya. Lalu Ali pun kembali mendekatkan telinganya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulai kebiruan. Lantas Rasulullah berkata, ummati, 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 umatku, umatku. Bagaimana dengan umatku? Ternyata Rasulullah masih mengingat kepada umatnya. Rasul masih berkata, ummati, ummati, ummati. Rasul masih mengingat kita, umatnya. Rasul masih mengingat kita, umatnya. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia di dunia ini. Di saat insannya masih mengingat kita, masih menyebut kita, Rasul pun tiba saatnya dijemputnya oleh Rasulullah SAW. Mampukah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mampukah kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya? Rasulullah yang mencintai kita hingga akhir hayatnya. Padahal kita adalah umatnya yang tak pernah beliau temui. Padahal kita adalah umatnya yang tak pernah Rasulullah temui. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pada saat itulah, pada saat ajal Rasulullah telah tiba, semua bumi menangis, semua alam menangis.
Para sahabat sedih. Para sahabat sedih. Karena Rasulullah telah meninggalkan kita. Karena Rasulullah sudah kembali kepada Tuhan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman dan juga Ali tetap masih menangis. Masih menangis tak sanggup kehilangan Rasulullah. Dan juga Fatimah menangis tak sanggup melihat Rasulullah. Lalu Fatimah pun duduk bersimpuh di depan Ali radhiyallahu anhu. Fatimah menangis di pangkuan Ali radhiyallahu anhu. Lalu Siti Fatimah pun bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Aku belum siap menerima takdir ini. Dan Ali pun menjawab pertanyaan Siti Fatimah. Bersabarlah wahai Fatimah. Mungkin Allah lebih menginginkan kepergianmu. Ali pun juga bersedih melihat Siti Fatimah bersedih, melihat Siti Fatimah menangis di pangkuannya. Betulkah itu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu keesokan harinya para sahabat meratapi kesedihan yang sangat dalam di depan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berbincang-bincang. Para sahabat meratapi kesedihan di bawah pelepah kurma di depan dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada sahabat Abu Bakar dan juga ada sahabat Ruwaitah dan juga ada sahabat Luqman dan ada pula sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Mereka berbincang-bincang, mereka meratapi kesedihan karena telah kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku,
apakah kita akan berhenti sampai di sini dulu karena perjalanan masih panjang? Kita lebih baik berendam di bawah pohon korma. Baiklah. Mereka pun berbincang-bincang di bawah pohon kurma. Wahai saudaraku, telah bertahun-tahun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kita rindu kepadanya. Mungkin sekitar 5 meter lagi kita akan sampai. Lalu tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Utsman menghampiri mereka yang sedang berada di bawah pohon kurma. Adakah? Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mereka berlima berbincang-bincang tentang Rasulullah. Namun sahabat Nu'man dan juga sahabat Urwaitah belum mengetahui bahwa Rasulullah telah tiada. Hendak mau kemana sahabat Nu'man? Oh iya ya, kami dari Mekah. Dengan saudaraku ini ingin berjumpa dengan Rasulullah karena kami sangat rindu kepadanya. Telah bertahun-tahun kami tidak melihat wajah yang sangat indah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa Rasulullah telah wafat. Allahu Rabbi, ternyata orang yang kami rindukan sudah tiada. Ya Allah. Kita sama-sama merasa kehilangan di akhirat. Bersabarlah. Lalu tak lama kemudian Sayyidina Umar pun datang menghampiri mereka. Namun Sayyidina Umar seraya tidak menyadari bahwa Rasulullah telah tiada. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Aku bongkar lehernya. Dan Utsman bin Affan dan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Abu Bakar menghampiri Sayyidina Umar dan menjelaskan apa yang telah terjadi sesungguhnya. Wahai saudaraku, Rasulullah telah wafat. Rasulullah adalah manusia, dan manusia akan mesti mati. Ingatlah, Allah Ta'ala juga pernah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul, wa khalat min qabli rusul."
Ya Rasulullah, sungguh ku tidak menyadari atas kewafatanmu ya Rasulullah. Seakan-akan kau masih ada di bumi ya Rasulullah. Begitulah kisah di saat detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau masih mengingat kepada kita umatnya walaupun beliau hampir berakhir hayatnya, walaupun beliau tidak bertemu kepada kita, beliau tetap mengingat kepada kita umatnya. Akan tetapi cinta Rasulullah kepada kita sangat luar biasa. Namun bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mencintai kepada Rasulullah? Apakah kita sudah meneladani beliau sebagai penutup kita? Semoga kita menjadi umat yang kelak bersama beliau di surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Begitulah penampilan dari kami. Semoga drama ini bisa menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.